kita sekarang ada sama-sama lagi dengan adik mentor satu ini. Dia baru pulang dari Yogyakarta, baru menyelesaikan kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM. So, selesai itu belum jadi? Belum, belum. Belum, Kak. Pikir so selesai. Tapi semua selesai. Ya, amin. Kemarin kan Yana bilang tanggal 27 Juni semua ujian. Itu ujian semester, Kak. Kan ujian, Oh, Kak apa pikir ya, ujian tesis. tesis. Oke, sekarang semester berapa di UGM? Puji Tuhan semester 3. Semester 3. Iya, Bukannya so semester 5? belum. Oh, belum semester 3. Jadi sekarang di mana ini? Sekarang di Jogja atau di kampung? Di kampung. Kapan mau balik ke Jogja? Kalau Tuhan berkenan tanggal 28. Belum ke Jogja sih, itu masih mau ke Surabaya dulu. Nanti mungkin minggu depannya baru ke Jogja. Oke. Coba ngana, ngana cerita dulu bagaimana pengalaman di Jogja sana bagaimana. Siapa tahu ada teman-teman yang suka ke Jogja atau mau pergi kuliah di sana, kau terinspirasi dengan ngana punya kisah di sana bagaimana. Pertama di Jogja seperti apa, lalu kemudian apa yang terjadi dengan Ngana di sana, Ngana aktivitas seperti apa, lalu kemudian hal-hal yang positif yang yang bisa membuat Ngana bertumbuh itu bagaimana? Dipersilakan Eh, waktu dan tempatnya. Mungkin, terima kasih. Mungkin satu-satu. Kalau pengalaman di Jogja sih, terkait suasana Yogyakarta, di sana puji Tuhan baik dan aman. Dan di sana namanya kan Jogja ya, kota pelajar. Jadi banyak spot-spot untuk belajar dan orang-orang sana juga baik. Gitu. Itu sih. Dan lingkungan juga mendukung untuk belajar. Nah, Jogja ini kan Dan kota pelajar. apa ya? Ya, makanan juga di sana lumayan tergolong murah. Range 10 sampai 20 itu sudah. Gak dengar katanya masih ada makanan yang harga 3.000. Betul itu? Kurang tahu sih Kak. Mungkin itu cuma tahu tempe satu. Iya, maksudnya tahu dan nasi. Ada enggak di sana yang masih berjual tahu dan nasi? Setahu setahu kita ada DP nama itu nasi kucing. Nasi kucing. Iya, DP nama di situ nasi kucing. Jadi nasi, terus apa ya bilang itu? Pakai ikan putih di sini kan kalau terang bilang kayak ikan putih atau waloa, begitu sih di Pakai sana. ikan putih. Iya. Sorry KP, Dan dibungkus Kak. daun. Sorry KP laptop ini kok agak sulit mau dengar audio. Kemarin waktu terekam, DP audio bagus sekali. Jadi makanya beberapa kali Kak bikin podcast ini, Kak dapat lihat sama dengan orang Pongo dan nggak dapat dengar. Padahal jelas sekali ini dapat eh, dengar. Cuma KP Pakai laptop headset yang coba Kak. bermasalah. Pakai headset coba kalau Eh, bisa DP tampilan. Oke, eh apa DP nama? Di sana Ngana tinggal di kos atau di asrama? Kalau tinggal di sana sebenarnya waktu pertama kali datang maunya asrama, tapi karena asrama Manado atau asrama Sulawesi Utara full, jadi awalnya kos. Karena di sana asrama itu ada apa bilang, mungkin ada batas gitu, mungkin cuma boleh 50 orang. Gitu. Terus nggak bisa kayak misalkan oh, so ada yang lulus, orang suka mau masuk di asrama itu. Nah, orang ada antrian DP nama. Jadi kalau ada yang solebe dulu booking, dia DP dulu yang masuk. Nah, kebetulan waktu itu kita pilih giliran nanti kedua atau ketiga. Nanti kalau ada dua atau tiga orang lulus, baru masuk. Jadi pada saat itu kos. Tapi eh, selama di sana dan sejauh ini ternyata mungkin lebih nyaman di kos. Asrama apa itu? Asrama Sulut. Ya, asrama Sulawesi Utara. Oh, dari penghuni siapa-siapa. Misalnya begini, kalau di Malang itu kan ada ghost house-nya Sulut. Jadi di Hmm. situ yang Kak tahu DP penghuni paling banyak itu adalah dosen-dosen yang tugas belajar.
Meskipun ada beberapa orang juga yang sebenarnya bukan dosen kan, kayak dorang Fariski itu dan dorang Sapa itu bukan dosen dorang. Nah, kalau di apa Jogja ada deh begitu, bukan bukan harus dosen toh, boleh tinggal di Kalau di dosen. sana bukan dosen, nggak harus dosen, mahasiswa juga bisa. Tapi Tapi itu itu pemerintah harus urus provinsi. surat sih. Ya, urus Itu di pemerintah provinsi. maksudnya itu adalah aset pemerintah. Iya, betul. Oh, begitu. Oke. Di Jogja sana nggak ada lihat bagaimana DP dinamika kehidupan pelajar yang dari latar belakang Hmm. apa namanya, dari latar belakang suku tuh banyak sekali di sana ya. Dari Papua ada, dari Sulawesi ada, Kalimantan ada, banyak di sana kan. Ya, DP kalau di sana DP dinamika bagaimana di sana? Apakah baku-baku cuek atau baku-baku sayang atau bagaimana? mungkin ini personal kan. Maksudnya mungkin tidak semua rasa, tapi kalau dari sudut pandang untuk dinamika di sana mungkin mungkin beda kampus kan. Karena kalau di kampus terutama di UGM sendiri itu rata-rata mahasiswa itu gampang stres. Jadi eh, nilai terendah sedikit itu gampang stres itu, sehingga di sana di tekanan lumayan lumayan berat, jadi tugas juga lumayan banyak. Jadi bukan membandingkan kampus, tapi karena kita kuliah cuma di situ, jadi kita kurang tahu untuk mahasiswa di kampus lain. Tapi kalau di UGM sendiri itu gampang stres, sehingga kalau di kampus itu ada lembaga yang memang dikhususkan untuk psikologi dari mahasiswa. Bahkan ada fasilitas kampus yang memang dikhususkan untuk mahasiswa yang ingin konseling, baik itu dalam studi maupun dalam personal. Dan dinamika di sana mungkin Tunggu, tergantung tunggu, apa ya? tunggu, tunggu, tunggu. Hmm? Di sana ada lembaga psikolog, maksudnya ini lembaga yang disiapkan oleh kampus untuk tolong Ya, mahasiswa-mahasiswa yang stres karena tugas kampus, begitu? Atau stres ya betul. karena kehidupan di Jogja atau bagaimana? Eh sebenarnya kalau bisa kehidupan di Jogja, kehidupan kampus, bahkan kehidupan mungkin Umum apa ya, lah, pribadi umum, juga bisa yang umum. sebenarnya. Jadi Iya, misalnya kalau ngana misalnya nggak bisa, ada dapat tugas karena stres mau baking bagaimana mau mau selesaikan itu tugas. Lalu kemudian akhirnya ngana butuh untuk konseling bagaimana cara menghadapi untuk menyelesaikan tugas yang banyak misalnya toh. Atau bisa juga kan nggak ada masalah misalnya dengan relasi dengan orang-orang atau interaksi dengan orang-orang sekitar. Atau putus cinta boleh juga begitu. boleh. Oh ini, kok ini lembaga ini siapa yang siapkan? Kampus atau lembaga independen? Misalnya si psikolognya yang buka di praktik begitu. Untuk DP Lembaga sendiri sebenarnya ada dua, tapi yang kita ingat DP nama itu HPU. HPU itu Health Promoting University. Sebenarnya Itu mungkin UGM dulu ini punya. belum ada, ya UGM punya. Jadi ini apa dari kampus. Karena di Jogja itu angka bunuh diri mahasiswa itu tinggi sekali. Nah, kalau di UGM juga termasuk tinggi dong, maksudnya Nah, dibandingkan dengan bagi kampus yang takut lain. ini. Jadi sama di Saya awal bagi kita bilang takut kampus jangan jelek. sampai Jadi anak bunuh diri di sana. Muncul ah, kemarin iya, tinggal nama ini. Belum belum MSC kaget. iya. Terus Nah, itu terus sih jadi tantangan. Dan kalau dari kampus sendiri itu ada lembaga di bernama HPU. Jadi Health Promoting University HPU. dari HPU, Health Oh, Promoting University. oh, ya. Jadi dorang lembaga yang mengkhususkan untuk melaksanakan berupa seminar mental health. Jadi karena di sana kok selalu fokuskan nilai, dorang mengabaikan dorang apa mental health dan begitu. Jadi ada lain kali model fokus nilai, fokus studi, fokus pendidikan, tapi dorang mental health terganggu. Jadi di sana dorang lembaga ini yang HPU kok jadi promosi kan. Jadi lembaga ini untuk khusus untuk seminar mental health dari mahasiswa sendiri. Baru ada juga DP lembaga, kita lupa DP nama. Itu mungkin lebih ke
apa ya, mungkin puskesmas kampus, lupa DP nama, tapi di sana juga Klinik, ada untuk kayak klinik konseling. kesehatan. Klinik kesehatan, dan puji Tuhannya gratis di sana. Jadi semua serba gratis. Itu siapa yang siapkan? Rektorat atau di tiap fakultas ada? Eh, Kalau yang HPU dan yang model puskesmas itu langsung tingkat universitas. Gitu Kak. Kong, eh, kalau untuk organisasi pelayanan di sana bagaimana? Kak lihat karena rupa sibuk sana sibuk sini. Seperti biasa di Unima, di sini sibuk, di sana sibuk. Karena sekarang Ya. fokusnya di mana? Kak lihat karena ikut CG Ya, ada, tiba-tiba karena sudah di sana. ah, Lalu sekarang fokusnya bagaimana? mungkin kalau dinamika pelayanan di sana, kalau kita sendiri sebenarnya kalau mau fokus, kita fokus di IP nama itu KMK Pasca Sarjana UGM atau singkatan dari Keluarga Mahasiswa Kristiani Pasca Sarjana UGM. Di sana sebenarnya kurang lebih sama dengan Unima untuk dinamika pelayanannya. Jadi ada untuk yang tingkat fakultas, tingkat universitas. Tapi mungkin di Unima beda, kurang tahu ya. Tapi kalau nggak salah, kalau di Unima mungkin belum ada yang pasca sarjana. Nah, kebetulan kalau di UGM itu ada untuk pasca sarjana, untuk S2 dan S3. Nah, kebetulan kita join di sana, di KMK pasca sarjana UGM. Tapi mesti garis Oh, dibawahi bahwa KMK pasca sarjana UGM ini kayak yang terakhir itu jadi keluarga mahasiswa Kristiani. Nah, Kristiani ini kenapa nak pakai Kristen? Karena KMK sendiri itu gabungan dari mahasiswa Kristen dan Katolik. Karena di ya. UGM sendiri untuk mahasiswa Kristen dan Katolik itu cuma sedikit. Jadi orang gabung, bukan orang sih, maksudnya dari kakak-kakak senior. Ya orang kan cuma melanjutkan. Orang gabung sehingga untuk KMK sendiri ini ada untuk yang Kristen dan Katolik. Tapi untuk yang S1 sendiri pisah. Tapi dikhususkan untuk masa sarjana itu memang gabung karena Hmm. kebetulan cuma sendiri. Bukan sendiri, cuma Jadi sedikit. jadi SO jadi S2 itu kan tuh ada di komunitas pelayanan sendiri juga Mm-mm. kan dengan S1. Kalau di Unima kan KMK itu kerukunan mahasiswa Katolik di Unima. Kan enggak tahu ya kalau di Oh, fakultas di universitas OMK lain atau Kak DP nama Kak? itu ada di nama KMK lagi. Kerukunan Hmm. mahasiswa Katolik. Ada Badan Tazkir Mahasiswa BTM. Ada kalau untuk Kristen itu BPMK, Biro Pelayanan Mahasiswa Kristen toh. Ya. Oh, tapi nggak gabung di situ Kang, join di situ. Ya. Kom DP ekstra, Di luar kampus maksudnya. hmm. Kalau di luar kampus, kebetulan kita bergereja di GKY. GKY itu bukan gereja Kristus Yogyakarta, tapi GKY itu gereja Kristus Yesus gitu. Lain-kali orang just salah bilang. Orang kira GKY itu gereja Kristen Enggak, Yogyakarta. Jadi kita ya di sana, memang Kak tahu itu sinode oh GKY ya, ya. Itu satu sinode ya dengan betul. Gumim Kristus, kalau nggak salah Nggak, ya. maksudnya Kak, orang yang salah kira. Jadi kan GKI itu gereja Kristus Yesus. Tapi orang pikir itu gereja gereja Kristen Yogyakarta. Jadi DPY Iya. itu bukan Iya, Yogyakarta, tapi jadi gereja Yesus. Kristus Yesus itu satu sinode. Kalau kalau nggak salah itu satu sinode dengan Gumim Kristus juga. Ya betul. Kebetulan di sana juga untuk DP apa aliran sendiri aliran Reform sesuai dengan yang kita percaya. Aliran apa? Reform. Oh iya, iya. Oke. Sebenarnya dulu di sana mau coba yang GRII sih, tapi karena kebetulan sebenarnya ada kisah sih untuk di GKI, tapi agak panjang kalau mau cerita. Jadi eh, Tuhan tempatkan di GKI. Jadi melayani di sana di GKI sebagai guru sekolah minggu, juga sebagai WL dan singers. Itu sih. Oh, kenapa bang mulainya libur sekolah minggu? Iya, karena di Manado juga di Gemim kita guru sekolah minggu. Jadi di sana guru sekolah minggu juga. Oke, sekarang begini. Eh, Ngana kan tadinya Kak ingat Ngana dulu suka jadi misionaris, suka jadi pendeta. Lalu kemudian Amin. setelah dinamika yang terjadi, Kak justru lebih mengarahkan Ngana untuk jadi dosen Joto. Nggak bisa cuma masuk waktu itu kan Ngana suka masuk saat lah. Itu jadi kemudian Kak
Kak akhirnya apa lebih suka ngana lebih bagus memang jadi dosen karena eh, menurut Kak sih dosen itu ada kesempatan besar untuk dapat menjangkau di kampus. Nah, ngana menjadi dosen itu nyanda atau masih Mungkin mau jadi misionaris yang mengajar? mungkin kalau mau tanya cita-cita dari dulu sampai sekarang pendeta. Tapi karena bagi kita gereja sendiri mungkin tidak bisa pendeta kalau bukan S1 teologi dan di kampus ini. Jadi mungkin untuk jadi pendeta sendiri di gereja nggak bisa. Tapi kan orang tahu kan ini kan harus jadi pendeta. Apalagi ini tadi Kak Andi sempat bilang misionaris itu. Dan kita rasa mungkin untuk pelayanan. Sebenarnya kita jadi dosen juga mau fokus di pelayanan kampus karena kita lihat pelayanan kampus ini bahkan lebih besar. Biasanya kan kalau orang cuma jadi mohon maaf pendeta seringkali cuma melayani di satu sinode atau satu gereja. Sedangkan kalau orang melayani di kampus itu orang bisa melayani terdominasi dan terlebih khusus untuk pelayanan kampus kan itu orang bisa melayani orang-orang kunci. Karena biasa kan orang-orang yang kuliah itu nanti waktu balik ke kampungnya biasa kan orang jadi orang-orang kunci baik di tempat asal mereka ataupun di pekerjaan mereka. Karena kita sendiri mendengar Injil dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ketika di kampus. Sehingga saya rasa mungkin kita ada panggilan di situ. Tapi kalau mau tanya secara pribadi, kalau waktu bisa diulang, cita-cita dari dulu sampai sekarang masih pendeta. Memang sih Kak, Masih apa? ada rencana mau Masih lanjut. Masih pendeta. jadi habis ini masih mau lanjut lagi. Sebenarnya pengen lanjut, tapi orang tua bilang gak pengen tadi. Kita jadi dosen dulu, jadi Kawin agak dulu. bingung sih. Saudara cewek Puji Tuhan sudah. sudah orang sana. Orang Manado. Oh, orang mana itu satu kampung. Enggak, Manado. Memang Manado. Seberapa lama bertahan? Aduh, ini mungkin personal Kak. Tanyanya Tidak seputar kampus. apa-apa. Seberapa lama bertahan? Kak tahu kan ini ya bertahan tuh. Ya, sudah 1 bulan lebih. 1 bulan, oh masih baru sekali. Mudah-mudahan bertahan nih. Ya Kak PW saran komang sudah bertahan. Cuman katu dek ngana yang mudah-mudahan dapet cewek. Dengar no ini nanti kirim pengen dapet cewek. Maksudnya ngana kan dapet orang temperamen tuh. Kalau pak cewek itu kadang-kala agak egois. Itu ya Jody PCE mudah-mudahan mendengar ini supaya kak tuh boleh tahu juga Jody PL. Kak maksud adalah kalau mau bangun hubungan memang kadang-kala orang itu harus saling menerima, saling menganggap, gitu toh. Jadi ya bagus lah karena ada cewek sambil S2 juga silakan jalani. Cewek jangan sampai jadi penghalang tapi jadi apa tadi nama jadi penyemangat justru untuk menyelesaikan kuliah tuh so, harus selesai cepat-cepat karena ada yang bertunggu kalau nyanda orang semua ambil lebih dulu jadi sepatnya dan kak tetap mengerahkan karena lebih bagus karena bermisi di kampus bermisi di kampus menurut kak karena yang lebih cocok di situ lebih cocok menurut kak sih ya begitu tapi kalau ya kak nggak tahu nggak jadi pendeta nggak dapat tujuan apa di jemaat bagaimana ngana punya apa namanya misi yang ngana akan kerjakan di jemaat ya kak nggak tahu cuman kak melihat dari ngana punya karakter dari ngana punya apa ya lebih ke kampus ya. Selain itu kan kalau nggak di kampus ya kak akses untuk mau jangkau apa kan besar terus ada ngana di dalam lalu kemudian Iya. penjangkauan anak muda itu sebenarnya lebih bagus itu kampus-kampus itu dapat itu adalah tempat terbuka untuk orang mau bermisi karena di situ banyak banyak etnis dan tidak terpaku pada satu aliran dan tidak terikat juga kepada satu birokrasi gereja dong. Oke, apa lagi Kang? Jadi target mau selesai kapan ini? Tahun depan sih Kak. Hah? Tahun depan, tahun depan. Tahun depan ya. Iya. Boleh dapat cum laude? Mungkin tidak. Loh, siapa? Kan ini dapat Karena cum laude. Baru-baru S1 dapat cum laude atau cum tua? rumah baru. Enggak sih Kak. Kita enggak Oh, cari komat sih, tapi
sebenarnya aku kurang tahu juga sih Kak, berapa cum laude atau Tapi enggak. kan, Karena tapi kan yang bilang tadi UGM itu kan DP fokus di nilai. ya betul Kak. Karena Jadi kalau nggak fokusnya di eh, nilai itu di kesehatan mental. dinilai tentunya. Cuma yang kita maksud kenapa sulit karena belum lihat yang untuk sekarang kalau cum laude atau enggak. Karena kan untuk cum laude sendiri kan bukan cuma nilai yang dilihat, tapi kan masa studi juga, gitu sih. Jadi takutnya Masa nilai mencukupi, tapi masa studi kan cum laude kan 2 tahun. iya, iya. Oh nggak, nah, ini Kalau sampai Juni ini cuma 2 tahun, Kang. iya betul. Jadi kita pikir mungkin Jadi tahun nggak, nah, depan nggak nggak bisa bisa stop. nguriki Juni berarti, Kang. Iya betul. Jadi mungkin nggak cum laude sih. Tapi tak berdoa sih cuma minta lulus sih dari Tuhan itu sih. Mungkin Lebih cum baik laude itu berjalan cuma lambat. bonus sih. Lebih baik berjalan lambat daripada berdiam di tempat. Oh, Hmm. Kalau kita sih Kak lebih baik sampai finish. apa itu? Lebih baik sampai Lebih finish. baik ya jadi kan DP DP masalah kan bukan seberapa cepat orang berlari, tapi apakah orang berlari itu sampai finish atau tidak. Sampai selesai lah istilah. Jadi mau gerak cepat, gerak lambat, pokoknya yang penting sampai finish. Ya selesai Oke. sih. Karena Karena ini gerak kalau cepat kita atau gerak bilang lambat? apa? Karena ini gerak cepat atau gerak lambat? Ya menurut kita sih gerak cepat gitu. Tapi apa ya? Kan Mungkin kenapa nggak otak bisa yang lambat. selesai sampai Juni? Oh, Kendalanya apa? ada alasan. Karena pertama di faktor penelitian, kita kan masih bahas susun tesis dan kalau di UGM sendiri sebenarnya kita rasa kita mungkin semua mau kelar Desember, tapi nanti wisuda itu Januari. Jadi kita pikir mungkin tak mau tak cum laude dan karena untuk UGM sendiri kan dorong so ada jadwal wisuda itu. Dan kita Hmm. pikir-pikir kalaupun kita di semester ini kan baru masuk semester 4 sebenarnya Kak. Jadi kan baru selesai semester 3 nanti di bulan Februari masuk semester 4. Dari semester 4 Hmm. nanti kan kemungkinan kita bulan Juni itu baru ujian. Kan di sini kan 2 kali ujian, proposal dengan Hmm. yang seminar. Kalau yang proposal mungkin kita baru bisa Juni. Nah, kalau di UGM itu ada sistem nggak bisa, misalkan bulan ini ujian proposal minggu depan atau bulan depan sama ujian apa DP nama Eh, seminar hasil atau kontrak kan mungkin beda-beda istilahnya. Tapi di sana ternyata seminar tertutup sih. Jadi 2 kali seminar tertutup. Itu minimal 3 bulan. Jadi nggak bisa langsung. Oke. Itu Jadi nggak sebabnya sembarang, kalau kita pikir-pikir, nyanda iko mau begitu kan? iya betul. Jadi, Jadi kita pikir jadi mungkin tinggal kamu lihat mau kelar cepat jadwal. sulit. Jadi tinggal lihat Iya, jadwal. Misalnya yang jadwal yang ada itu bulan bulan A, bulan C, bulan E, iya, begitu. benar. Jadi tapi Nyanda target langsung, kalau nyandak Juli, nyanda, Desember. jadi nyanda iko mau karena kita bulan A ini so ujian Iya, ini, bulan B kita maju ya, begitu kan? Jadi tinggal lihat jadwal. betul. Kendalangannya Itu di sih. sana apa? Eh, Waktu kuliah atau Oh, jalan hidup mungkin, bagaimana? Karena kena stres nggak? wah kalau stres banyak. Tapi puji Oh Tuhan stres banyak, karena makanya kita nak masuk di psikolog itu tuh. oh, enggak pernah sih, Kak. Ya, kita Pernah cuma nggak coba berdoa Tuhan. membunuh diri atau bagaimana? Bunuh diri sih enggak pernah sih, Kak. Dan tidak akan Hah? pernah. Tidak Nggak pernah. pernah. Oh, Iya. tapi pernah Kalau stres. kalau stres, ya pernah Siapa? stres gitu. Stres Apalagi kalau karena dekat apa? Karena, ujian. oh karena ujian. Iya, karena di sana bilang TP standar tinggi, Kak. Dulu kan kalau di Unima biar enggak belajar, masih boleh mau lulus di sana belajar. Hmm. Kan misalkan ujian, misalkan Desember, Kak. Jadi sebenarnya Oktober itu awal Oktober itu mesti belajar dah, Kak. Karena memang di sana DP standar sulit sekali. Tapi sebenarnya kok ini semua buka dapur sih, Kak. Setiap fakultas beda. Tapi untuk kita pe fakultas sendiri, DP penilaian itu masih pure. Jadi masih pure. Mungkin ini mau menyinggung sedikit fakultas lain. Ini mohon maaf kalau ada dari teman-teman yang fakultas lain. Beberapa fakultas itu DP nilai cuma A dengan B, Kak. Jadi A, B, A, B. Jadi DP mahasiswa nggak mungkin terlalu paham, bisa jadi B, minimal B. Jadi berapa nilai cuma dua, A, B, A, B. Nah, kalau kita pilih fakultas, pasti dia pakai bahkan sampai E. Nah, waktu kita coba cerita dengan beberapa mungkin dosen dan tapi teman-teman mahasiswa, kita ambil kesimpulan ternyata
Kalau yang fakultas lain, kenapa dorang penilai cuma rentang ABAB, itu karena dorang mempertahankan DP nama akreditasi prodi, begitu. Mm-mm. Nah, karena akreditasi prodi itu kan kalau salah satu faktor penentunya kan nilai mahasiswa. Sehingga kalau Hmm. DP nilai mahasiswa kurang, bisa jadi DP akreditasi yang awalnya unggul atau A, bisa jadi jatuh. Nah, kalau kita fakultas sendiri, oh, kebetulan kita MIPA jurusan ya. Kalau kita fakultas dan terlebih khusus prodi, eh, orang masih pakai nilai pure, jadi masih ada A, B, C, D. Jadi kalau memang nggak bisa, nggak mampu ya nggak lulus itu. Jadi tuh dosen kasih nilai memang sesuai hati nurani dan begitu. Karena Sesuai ini hati mungkin nurani atau sesuai ngoni hasil? oh sesuai hasil, Kalau hasil dan sesuai hati hati nurani nurani kan kan. kalau nggak hasil bagus, mar kalau kak pas di upangana kak boleh kasih deh. Ah, bisa jadi begitu, Kak. Karena di sini juga ada yang DP nilai bisa jadi, misalkan terang kan biasa habis ujian ya baku-baku, oh nggak jawab begini-begini. Tapi bisa jadi kalau terang ada masalah dengan dosen, bisa jadi dosen kasih nilai ya rendah, walaupun mungkin terambah jawaban benar. Jadi Banyak DP pak. faktor dan untuk mendapat nilai tidak cuma jawaban harus benar lah gitu. Hubungan dengan dosen juga itu ada pengaruh. Kak. Itu Berarti sih. memang harus yang tiga itu kan IQ, EQ, eh IQ, apa kata IQ, baru apa lagi? Attitude, baru itu IQ. intelektual, baru satu apa kata? Tahu Kak? IQ, EQ, baru apa satu? Skill atau apa? Spiritual Fantasi. skill atau apa? Oke. Eh, Apa? menurut Ngana di UGM, Ngana bangga nggak masuk di UGM? Mungkin kalau tanya bangga atau enggak, tentu bangga sekali. Karena waktu kita kecil, sebenarnya kalau nak jadi pendeta, ini kan konteksnya kalau nak jadi pendeta. Waktu S1 tuh pengen masuk di UGM. Emang waktu S1 so, Oh, oh pengen UGM. Karena dulu sebenarnya tapi cita-cita waktu SMP tuh kalau nggak salah SD atau SMP, kita selalu bilang, kalau nyana dokter, dosen, pendeta, Pak. Jadi kita sebenarnya tiga itu oh, dulu. Sampai nanti pas SMA kurang pendeta terus gitu. Karena waktu kecil dulu kita suka sekali untuk kuliah di UGM. Waktu memang dari kecil yang bercita-cita dari UGM. Tapi ya waktu S1 kan tidak sempat. Nah, jadi di S2 ini baru tersempat. Jadi kalau mau tanya bangga atau senang, bangga dan sekaligus senang sekali. Karena untuk masuk di UGM itu tidak mudah, karena sulit. Dan kita bangga hmm, masuk di situ karena kan UGM sendiri kan salah satu kampus top di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Karena banyak juga yang mahasiswa dari luar negeri datang kuliah di UGM sendiri. Jadi ya termasuk bangga. oke. Ada pesan untuk teman-teman muda dari Sulut mau pi UGM atau bagaimana? Pesan apa lagi? Ya kalau pesan, sebenarnya pesan, tapi ya jangan cuma belajar, terus juga dengan berdoa. Dan mental health itu penting, bukan hanya nilai yang penting, tapi mental health juga penting. Dan tetap apa ya, selalu ingat keluarga di rumah, ingat kalau ke Jogja maksudnya, sorry. Ke Jogja itu tujuannya apa? Jadi tujuannya itu selesai. Kalau kita sendiri walaupun kita fokus di pelayanan, tapi kita selalu bilang pada kita sendiri bahwa menyelesaikan studi itu bagian juga dari pelayanan. Dan itu sih selalu andalkan Tuhan di setiap apa situasi dan kondisi dan apapun juga. Dan yang paling penting itu jangan melawan dosen. Jadi iya 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 Jo. Sorry Kak, kita tapi logatnya masih jadi tata campur jadi malah. Jadi apa dosen bilang iya Jo betul atau tidak terima-terima Jo dan selalu belajar untuk apa cari teman karena tapi pesan guru dulu waktu kita masih SMA, tapi guru bilang bahwa eh, 1.000 teman masih terlalu sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak. Itu sih Kak. Oke.